Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, selamat datang di video YouTube saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengambil program studi pendidikan agama Islam di Fakultas Agama Islam. Dan saya memiliki NIM yaitu G00230091 dengan alamat email G0002300991. Video ini saya persembahkan untuk Bapak dosen, yaitu Bapak Maksum SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Video ini saya buat guna memenuhi tugas seminar proposal sebagai ujian akhir semester. Dan pada video kali ini saya akan membahas serta memaparkan hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan secara individu terkait dengan judul yaitu upaya peningkatan motivasi belajar pendidikan agama Islam melalui metode Tracer Hunt terhadap santri di TPA atau Fik Mbayan. Bagaimana isi dari hasil yang sudah saya lakukan? Mari kita simak selengkapnya bersama-sama. Baik, teman-teman. Selanjutnya pada bagian abstrak, yaitu di sini saya menulis pendidikan agama Islam atau PAI di lembaga non-formal seperti Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter religius anak sejak usia dini. Namun, proses pembelajaran di TPA itu seringkali dihadapkan pada kendala rendahnya motivasi belajar santri akibat penerapan metode mengajar yang cenderung monoton. Baik, lanjut saja langsung ke pendahuluan. Nah, di sini PAI sendiri berfungsi sebagai tameng di generasi era digital. Apa saja? Yaitu fondasi spiritual, moralitas, dan karakter religius anak. Pada era digital seperti sekarang, peran pendidikan agama Islam menjadi semakin krusial untuk membentengi generasi muda dari upaya-upaya pengaruh negatif. Kini anak-anak dapat dengan sangat mudah mengakses berbagai informasi melalui internet dan media sosial. Padahal, informasi yang mereka dapatkan itu membawa dampak baik bagi perkembangan moral dan karakter mereka. Oleh sebab itu, PAI di sini hadir sebagai salah satu wadah penting untuk menanamkan nilai-nilai keislaman sejak kecil agar anak mempunyai fondasi spiritual dan moral yang kuat dalam menghadapi perkembangan zaman seperti itu. Selanjutnya yaitu ada fenomena masalah di TPA atau Fikbaya. Di sini sudah saya garis merahi bahwa masalah motivasi belajar santri memang menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian khusus. Kepala TPA mengungkapkan bahwa pada awalnya motivasi para santri ini sebenarnya cukup baik, tetapi semangat belajar mereka perlahan itu menurun akibat metode pengajaran yang monoton. Jadi para santri ini terlihat lebih cepat bosan, kehilangan konsentrasi, serta kurang aktif dalam mengikuti kegiatan di kelas seperti itu. Lalu di sini ada penyebab dan dampak permasalahannya yaitu rendahnya motivasi belajar santri ini tuh berkaitan erat dengan karakteristik anak usia sekolah dasar. Pada dasarnya, lebih menyukai aktivitas fisik, permainan, tantangan, serta interaksi dengan teman sebaya. Karena anak-anak pada umumnya itu akan lebih mudah menangkap materi apabila mereka itu dilibatkan secara langsung dalam kegiatan belajar. Jadi bukan cuma duduk, diam mendengarkan penjelasan. Oleh sebab itu, penggunaan metode ceramah yang dilakukan terus-menerus ini tuh beresiko memicu rasa jenuh dan menurunkan minat belajar santri, seperti itu. Selanjutnya yaitu terdapat penelitian terdahulu, gap, dan kebaruan penelitian. Di sini, salah satu riset menunjukkan bahwa penggunaan metode Tracer Hunt terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan selain itu, studi lain menemukan bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus keterlibatan siswa selama proses belajar berlangsung. Riset selanjutnya juga memperlihatkan bahwa permainan Tracer Hunt ini sukses meningkatkan pemahaman santri terhadap materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru atau ustazah mereka.
Tetapi demikian, sebagian besar dari penelitian tersebut itu yang dilakukan pada lembaga non-formal seperti sekolah dasar, madrasah, atau MTS. Nah, penelitian ini itu secara khusus meneliti bagaimana penerapan metode Treserhan dalam pembelajaran PAI di lembaga non-formal khususnya TPA. Karena sejauh ini masih relatif terbatas, padahal TPA sendiri memiliki karakteristik yang berbeda jauh dengan sekolah formal, baik dari segi alokasi waktu belajar, kondisi psikologi santri atau anak maupun sistem pembelajarannya seperti itu. Ini saya garis merahin dulu ya, teman-teman. Seperti ini. Baik, lanjut. Di sini ada tujuan penelitian saya, yaitu berdasarkan uraian di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan nyata dari metode Treserhan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di TPA Taufik Bayan. Selain itu, eh, menganalisis bagaimana upaya peningkatan motivasi belajar PAI pada santri setelah metode permainan tersebut diterapkan, termasuk melihat kendala lapangan serta solusi praktis yang dilakukan oleh ustazah. Selain itu juga terdapat rumusan masalah, teman-teman. Di sini ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sih penerapan metode Treserhan ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di TPA Taufik, dan bagaimana upaya peningkatan motivasi belajar pendidikan agama Islam melalui metode Treserhan pada santri di TPA Taufik. Selanjutnya, yaitu ada manfaat penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai metode pembelajaran inovatif dalam pendidikan agama Islam. Yang manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi ustadz dan ustazah dalam memilih metode pembelajaran yang menarik, aktif, menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar santri atau peserta didik seperti itu. Selanjutnya yaitu masuk ke metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian lapangan atau field research. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif. Pendekatan ini saya pilih untuk memahami serta mendalami suatu fenomena pembelajaran berdasarkan pengalaman, pandangan, serta pemaknaan langsung yang diberikan oleh para informan di lapangan. Selanjutnya, sumber data di dalam penelitian ini saya kelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada data primer, yaitu data utama yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan pengamatan langsung. Yang kedua yaitu ada data sekunder, data pendukung yang dikumpulkan dari sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Baik. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data nih teman-teman. Di sini dijalankan secara terencana dengan mengombinasikan dua teknik utama agar data saling melengkapi, yaitu yang pertama ada wawancara. Wawancara proses tanya jawab yang dilakukan semi terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan yang fleksibel. Yang kedua ada dokumentasi, yaitu pengumpulan data pendukung berupa foto saat santri aktif belajar di TPA Taufik seperti itu. Selanjutnya, di sini ada teknik analisis data. Data yang saya gunakan mengacu pada model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu yang pertama reduksi data, yaitu peneliti merangkum, memilah, dan memfokuskan data mentah hasil wawancara dari lapangan. Yang kedua ada penyajian data, data yang sudah direduksi kemudian disusun secara sistematis dan disajikan ke dalam bentuk teks deskriptif naratif. Selanjutnya yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Tahap akhir di mana peneliti merumuskan kesimpulan secara jelas berdasarkan data kuat yang sudah dianalisis sejak awal guna menjawab seluruh rumusan masalah penelitian secara utuh. Baik, dari situ teman-teman, di sini saya mempunyai tabel informal penelitian yaitu dengan jumlah ustazah satu orang, pengajar satu orang, pengelola satu orang, pengajar satu orang, pengelola satu orang, serta santri ada 30. Jadi semuanya totalnya 32 santri seperti itu. Lalu ada di tabel kedua yaitu
Kerangka berpikir atau rujukan buku yang saya pakai yaitu yang pertama ada model-model pengajaran dan pembelajaran, isu-isu metodis, paradigmis dari Miftahul Huda sendiri. Yang kedua yaitu ada psikologis pendidikan dari Muhyiddin Syah atau interaksi dan motivasi belajar mengajar dari Sajerman AM. Seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan ya teman-teman. Nah, di sini ada penerapan metode Tracer Han dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di TPA Taufik sendiri teman-teman. Nah, di sini teman-teman, saya menuliskan dalam praktiknya Ustazah menyiapkan sekumpulan soal yang bersumber dari materi pendidikan agama Islam. Nah, lalu menyebarkannya di titik-titik tersembunyi, teman-teman, seperti sekitar di lingkungan TPA, yaitu seperti di taman, sela-sela pohon, dan rak buku, teman-teman. Nah, para santri kemudian diminta berburu soal-soal tersebut secara mandiri dan langsung menjawab pertanyaan yang mereka temukan. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras mereka, santri yang mengumpulkan dan menjawab soal paling benar yang banyak akan mendapatkan hadiah atau reward berupa tulis atau makanan seperti itu. Lanjut ke bagian upaya peningkatan motivasi belajar pendidikan agama Islam melalui metode Treasure pada santri di TPH Taufik. Oke. Hasil di sini teman-teman. Nah, sebelum metode permainan sebelum metode permainan itu diterapkan, sebagian besar santri itu kurang memperhatikan penjelasan guru, teman-teman. Mudah mengantuk atau bahkan bosan dan pasif saat di kelas. Namun, perubahan yang cukup drastis terlihat setelah metode terserhan ini mulai dijalankan di kelas. Para santri tampak jauh lebih antusias, lebih berani berebut menjawab pertanyaan seperti itu, serta bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh ustazah. Lalu selanjutnya dari pihak pengelola TPA sendiri juga menambahkan bahwa peningkatan motivasi ini terlihat nyata dari grafik absensi kehadiran santri yang meningkat, keaktifan mereka di kelas, serta konsistensi semangat dari awal hingga akhir jam pelajaran berlangsung. Seperti itu. Lalu selanjutnya meskipun begitu, proses tetap tidak luput dari kendala lapangan, teman-teman. Nah, contohnya nih, beberapa santri tuh sempat terlalu gaduh sehingga kurang menyimak arahan awal dari ustazah. Nah, guna menyiasati masalah tersebut, ustazah tuh memperketat aturan main sejak awal sebelum kompetisi kompetisi bermain sambil belajar dimulai, teman-teman, serta melakukan pengawasan yang jauh lebih intensif di sepanjang jalannya permainan. Jadi, para santri itu dihimbau agar mereka tetap tenang dan damai selama kegiatan belajar sambil bermain berlangsung, seperti itu. Lalu terdapat pembahasannya di sini yaitu loncatan motivasi belajar yang ditunjukkan oleh para santri pasca penerapan Treasure mengindikasikan bahwa pemilihan metode mengajar yang atraktif dan menyenangkan membawa pengaruh yang sangat baik bagi psikologi siswa. Seperti itu, teman-teman. Nah, jika melihat dari indikator-indikator di atas, pergeseran sikap yang ditujukan oleh santri di TPA Taufik setelah memakai metode Treasure sudah mencerminkan adanya peningkatan motivasi belajar. Indikator keaktifan, antusiasme, keberanian menjawab, hingga tingkat kepahaman materi, semuanya mengalami kenaikan, teman-teman. Nah, hasil riset sendiri di lapangan ini diperkuat oleh teori yang menyebutkan bahwa pembelajaran yang dikemas secara menarik dan menyenangkan terbukti ampuh mendongkrak motivasi belajar siswa karena sanggup mengusir rasa jenuh sekaligus menciptakan iklim kelas yang jauh lebih kondusif. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu ada peningkatan motivasi belajar santri melalui metode Tracer. Di sini terdapat hasil dan pembahasan juga, tapi di sini saya akan membahas langsung ke pergeseran sikap yang diperlihatkan oleh santri setelah memakai metode Tracer sudah mempresentasikan adanya kenaikan motivasi belajar yang nyata, teman-teman. Nah, hasil dari riset lapangan ini juga diperkuat oleh teori yang menyebutkan bahwa pengemasan pembelajaran yang menarik dan rekreatif terbukti ampuh mendongkrak motivasi belajar siswa karena sanggup mengusir rasa jenuh sekaligus meningkatkan keterlibatan siswa di dalam kelas, teman-teman. Nah, langsung saja selanjutnya
ke faktor pendukung dan kendala penerapan metode tracer hunt, teman-teman. Nah, di sini terdapat pembahasan yaitu gejolak motivasi belajar seseorang pada dasarnya bisa distimulasi oleh dua aspek, teman-teman, yakni faktor internal yaitu dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal yaitu dari lingkungan luar. Salah satu bentuk stimulasi eksternal yang efektif untuk mendongkrak semangat belajar adalah dengan memberikan penghargaan atau hadiah atas usaha yang sudah mereka tunjukkan oleh guru mereka, seperti itu, teman-teman. Langkah apresiatif ini terbukti mampu menumbuhkan rasa senang dan merangsang siswa untuk berpartisipasi aktif di dalam kelas, seperti itu. Nah, nggak terasa kan, teman-teman, selanjutnya ada di bagian terakhir yaitu tahap kesimpulan. Nah, berdasarkan seluruh data yang saya bahas, bentuk implementasi metode tracer hand di TPA Taufik Bayan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Penerapan metode tracer hand di dalam pendidikan agama Islam, termasuk di TPA atau Taufik Bayan, dilakukan dengan cara mengintegrasikan materi pelajaran ke dalam permainan mencari petunjuk. Dalam pelaksanaannya, ustazah sendiri menyiapkan soal-soal materi yang lalu menyembunyikannya di berbagai lokasi lingkungan TPA teman-teman, seperti di taman, pohon, dan rak buku. Para santri kemudian berburu soal tersebut secara mandiri, menemukannya dengan cepat, menjawabnya dengan tepat, dan bagi santri yang berhasil mengumpulkan jawaban yang benar dan terbanyak, akan mendapatkan reward, teman-teman, sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil kerja keras dan semangat yang mereka lakukan selama proses bermain sambil belajar berlangsung. Maaf, teman-teman. Nah, selanjutnya saran saran untuk penelitian ini yaitu merujuk pada kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran praktis yang dapat direkomendasikan demi kemajuan pembelajaran di lembaga pendidikan nonformal yaitu di TPA atau FIK sendiri. Saran untuk ustazah di sana yaitu dapat diharapkan untuk terus konsisten mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis permainan seperti Treasure Hunt ini. Yang kedua, ada bagi pengelola TPA, yaitu disarankan untuk memberikan dukungan penuh kepada para pengajar, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas media belajar maupun alokasi anggaran khusus untuk pengadaan hadiah atau reward santri. Setelah itu, bagi peneliti selanjutnya, yaitu penelitian ini tuh terbatas, teman-teman, pada penerapan metode tracer hunt sendiri secara individu di satu lembaga TPA. Nah, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan riset ini dengan menguji efektivitas tracer hunt berbasis kelompok atau kerjasama dengan tim. Karena kan di sini milik saya kan secara individu nih. Nah, saran saya bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat dikombinasikan bersama dengan tim. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini ada lampiran yaitu dokumentasi saya dengan foto dengan ustazah yaitu foto bersama. Lalu ini proses pembelajaran ketika di kelas. Ini eh, waktu muridnya kurang lengkap, teman-teman. Sebenarnya ada 30 santri seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari hasil penelitian yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.